kamu kan gak kerja selama bulan ini, uang inimu, uang gajimu, uang bulananmu dipotong ya setengah, katanya gitu. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Masih balik lagi bersama aku, Yohana. Di video kali ini aku mau berbagi cerita ataupun mau sharing ke kalian mengenai pengalaman aku waktu au pair dulu. Sebenarnya udah lama ya, sekitar tahun 2018. Dan aku juga udah pernah bikin beberapa video mengenai pengalaman aku waktu au pair. Tapi aku nggak tahu kenapa masih ada aja orang yang nanya, teman-teman yang nanya gitu tentang pengalaman aku waktu au pair dulu, gimana perlakuan GF aku ataupun orang tua angkat aku ke aku tuh gimana, udah gitu anak-anaknya tuh gimana. Masih ada aja yang nanya ini tuh gitu. Walaupun ya aku udah pernah bikin sebenarnya tentang video itu, tapi ya udah nggak apa-apa, aku bikinin lagi nggak masalah. Nah, jadi dulu di tahun 2018, tepatnya di bulan Oktober, aku udah ngurus semua berkas ya, aku udah ngurus semua berkas. Terus berangkatnya di bulan Oktober tanggal 6 kalau nggak salah, aku datang ke sini dan aku ke tempat GF aku yang di Munchen. Jadi di situ GF aku suruh, kayak aku nggak dijemput tapi disuruh naik taksi ke rumahnya. Dia kasih alamat tapi dia bayarin taksinya gitu. Nah, GF aku itu punya 2 anak, laki sama cewek. Yang cewek umur 3 tahun, yang cowoknya itu umur 1 tahun. Terus dia punya anak-anak ini ibu bapaknya masih lengkap gitu. Jadi orang tuanya masih, ya bapaknya masih di situ, ibunya masih di situ, pokoknya masih bareng lah gitu. Terus pas aku bareng mereka tuh welcome banget, friendly banget, apalagi anak-anaknya itu bener-bener kayak welcome banget gitu loh. Kayak anaknya yang cowok pengen deket aku, terus kayak sering gangguin. Yang cewek juga bareng, yang cewek ini sering kayak ngajak adiknya yang cowok ini kayak ke kamar aku gitu, ataupun si cewek ini datang ke kamar aku, narik aku ke dapur untuk main ataupun ke ruang main gitu. Terus ibu bapaknya pun juga kayak pengen ngebantu terus. Pokoknya family-nya itu kayak mereka tuh hangat banget, udah gitu kayak bener-bener friendly banget gitu, kayak open minded juga gitu, pengen ngebantuin apa-apa semuanya diurusin gitu. Tapi ada satu ketika pas di meja makan, sehabis makan si ibunya ini datang ke kamar aku. Kan aku kan biasanya setelah makan malam aku langsung ke kamar kan, karena anak-anaknya tidur gitu. Jadi pas aku ke kamar, ibunya ini datang ke kamar aku terus ngomong ke aku kalau misalnya aku harus pindah ataupun harus cari GF baru gitu. Padahal semuanya udah diurusin, kayak visa, perpanjangan visa aku udah diurus, lagi pengurusan gitu. Terus kayak di sini pun juga aku di Munchen dulu aku udah daftar, kayak aku tinggal sama mereka gitu. Pokoknya semuanya udah diurusin. Terus seminggu setelah aku tinggal bareng mereka, karena mereka tuh ngurusnya cepet banget ya, beberapa hari aku tinggal di situ, aku ayo kesini gitu, kita urus ini gitu. Terus seminggu setelah aku tinggal bareng mereka, si ibunya tuh datangin aku, begitu bilang ke aku untuk cari GF baru, karena si ibunya ini kayak kontrak kerjanya itu dibatalin sama perusahaannya. Jadi alasan dia itu dia nggak kerja lagi setelah itu dan nggak butuh au pair untuk jaga anak-anaknya karena dia udah di rumah gitu. Dan dia bilang pun juga kayak keuangan mereka, kalau si ibunya nggak kerja, keuangan mereka juga sedikit sulit untuk membayar au pair. Padahal ya aku nggak tahu lah ya kayak detailnya untuk ke au pair ini berapa sebenarnya, karena kan mereka yang bayarin sekolah, mereka bayarin asuransi, mereka bayarin mungkin pajak juga, tapi aku nggak tahu gitu. Dan berapa detailnya untuk au pair yang harus mereka bayar. Terus si ibunya ini juga nangis waktu dia ngasih tahu, tapi ya aku paham juga lah. Aku bilang sama dia, ya udah nggak apa-apa, aku cari gitu. Terus dia bilang, aku nanti bantu kamu cari juga kok, nanti kalau misalnya kamu nggak dapat, seandainya kamu nggak dapat ini GF katanya gitu kan, aku bakalan bantu kamu gitu kan. Udahlah, setelah dari situ, setelah ibunya ngomong itu, aku mau kerjain apapun besoknya atau besoknya aku mau kerjain apapun, langsung kayak kamu fokus cari GF aja, kayak bener-bener aku difokusin untuk cari GF doang gitu. Kamu cari GF aja. Jadi aku nggak dikasih ngapa-ngapain, kayak ngebantu dia masak itu nggak dikasih gitu. Pokoknya aku difokusin cari GF gitu. Bahkan pun juga di aplikasi aupairworld.com itu kan kalau misalnya mau cepet harus bayar gitu. Jadi dia bikin aku kayak akun aku tuh jadi premium. Jadi dia bayar akun aku untuk fokus cari GF gitu. Terus untuk main ke anaknya juga aku nggak dikasih main loh ke anaknya. Kayak aku sengaja dipisahin dari anaknya biar nanti di saat aku pergi anaknya nggak kecarian. Maksudnya begitu sih. Cuman aku ngerasa kayak aku risih juga aku di situ, tapi aku nggak ngapa-ngapain. Sedangkan aku di situ kayak tamu, tapi ya gimana lah.
awal-awalnya kita datang ke rumah orang kan, kita pun harus ngelakuin sesuatu juga untuk ngebantu gitu, walaupun ya aku nggak berharap untuk bayaran atau apa segala macam gitu. Terus udah gitu kalau perpanjangan visa kan juga bayar, mereka juga bayarin itu visa aku gitu, mereka benar-benar bayarin visa aku. Udah gitu pokoknya mereka tanggung jawab banget lah ke aku. Tapi ya karena case itu, karena kondisi itu, jadi ya mau gak mau aku harus keluar dari situ. Jadi bukan aku yang bermasalah ya, tapi ya karena memang ada kendala dengan pekerjaan si ibu, jadi aku diharuskan untuk pindah GF. Nah, masuk ke GF baru, udahlah dapat setelah sebulan, bukan setelah sebulan, pokoknya di akhir bulan si ibunya udah iniin, kayak udah ngatokin juga ke aku beberapa hari kemudian, beberapa hari setelahnya, kayak kami hanya bisa nahan kamu tuh sampai akhir bulan aja, setelah itu kami nggak bisa nahan, nggak bisa kayak istilahnya nggak bisa nampung kamu lagi gitu. Jadi di bulan September di bulan November aku udah pindah gitu. Jadi udah dapat lagi dari Munchen pindah ke atas ke Bremen, di Niedersachsen sih, cuman deket banget sama Bremen. Ya udah, jadi aku aku pindah ke sana. Tetap si ibu juga, aku pindah ke family yang punya 3 anak laki semua, tapi udah gede-gede umurnya. Waktu aku masih di situ umurnya 11, 9 sama 7 ya, 11, 9 sama 7. Jadi waktu aku datang ke sana tuh naik kereta, si GF ku yang di Munchen ini juga bayarin ongkos tiket aku naik kereta. Bayangin segimana tanggung jawabnya mereka ke aku gitu. Terus aku kan aku turunnya di Bremen, dari Bremen pacarnya GF aku yang baru yang ngejemput aku gitu. Jadi aku tinggal sama keluarga yang punya 3 anak dan single mother. Nah single mother ini punya pacar, jadi pacarnya yang jemput aku gitu. Aku ya. Pacarnya yang ngejemput aku. Udah gitu dibawa aku ke rumah si GF ini. GF ini pun juga kayak orangnya juga baik, tanggung jawab, tapi perhitungan masalah duit tuh dia kayak, kalau dibilang pelit, nggak pelit sih, cuman kalian bisa bilang ini pelit, tapi kalau aku bilang kayak perhitungan banget gitu, kayak nggak seloyal ataupun nggak seloyal GF pertamaku, nggak setanggung jawab sih GF pertamaku itu gitu. Terus tugas aku di situ di GF kedua itu nggak ngantar, aku nggak ngantar anaknya ke sekolah. Jadi tugas aku tuh jemput anaknya pulang sekolah, udah gitu masak makan siang buat mereka, udah gitu ngajak anaknya main, terus mastiin anaknya udah ngerjain PR. Kalau bisa aku bantu ngerjainnya, aku bantu, tapi sebisa mungkin harus aku pantau anaknya untuk benar-benar ngerjain PR gitu. Udah gitu anaknya juga tugas aku juga salah satunya, kalau ibunya nggak bisa ngantar anaknya ke latihan baseball, jadi aku yang harus ngantar mereka ke sana naik kereta. Udah gitu selama aku di situ, selama aku di GF kedua itu juga nggak sampai setahun. Kalau setahun tuh kayak setahun itu kan 12 bulan gitu. Di bulan Oktober aku udah habiskan sama GF pertama. Mulai November seharusnya sampai ke Oktober, sampai ke September kan, karena kan aku mulai di GF pertama kan mulai Oktober, ya bener sampai Oktober lah pokoknya. Nah tapi di situ aku bulan 8 tuh udah keluar, bulan 8 akhir aku udah keluar karena Ausbildung. Terus waktu aku bareng mereka, perlakuan ibunya tuh kayak apa ya, baik sih baik, tapi lari dari tanggung jawab gitu, kayak semuanya itu aku yang ngerjain. Aku ngerasa gitu ya, karena kan aku ngebersihin rumah mereka juga, walaupun bapaknya si anak-anak kan sering dulu datang. Udah gitu ngelihat aku ngebersihin rumah, diberantakin balik sama anaknya. Terus pas aku bersihin lagi, bapaknya lempar vakum yang aku pegang, ditarik dilempar ke anaknya, walaupun yang nggak kena ya, cuman ke arah anaknya gitu. Terus bilang kayak dia tuh au pair bukan pembantu, katanya gitu, kayak dia tuh au pair bukan putzfrau gitu loh. Udah gitu si anaknya bilang, ya tapi Yohana juga biasanya yang bikin ini, yang bersih itu kan tugasnya Yohana, katanya gitu. Tugas Yohana tuh cuma jaga kalian, bukan bersihin rumah. Mana mama kalian, katanya gitu. Itu bapaknya tuh langsung kayak marah besar gitu. Udah gitu aku coba bilang juga kan, ya nggak apa-apa juga, soalnya kan aku juga tinggal di sini, si ibunya juga bisnis trip, jadi aku harus benar-benar kayak jaga semua gitu. Ibunya sering bisnis trip, jadi aku benar-benar kayak sampai malam tuh ngejaga anaknya, bahkan sampai anaknya benar-benar harus tidur baru aku bisa masuk kamar gitu. Terus itu memang udah salah satu perjanjian aku sama si ibu juga sih, dengan di saat dia bisnis trip aku harus jagain anaknya kayak benar-benar lembur. Tapi bayarannya itu di saat aku pulang ke Indonesia, ongkosnya itu bagi 2 gitu. Pas aku selesai au pair maksudnya kan, terus mau pulang ke Indonesia, setengah dari tiket aku tuh harus dia yang bayar gitu. Itu perjanjian aku sama dia, tapi nggak tertulis. Terus di ini apa namanya, pas masa itu pun juga enak sih sebenarnya, kayak aku ngejaga anaknya pun juga nggak ribet.
karena anaknya udah gede-gede juga, walaupun dia anaknya kasar karena laki-laki semua. Jadi pernah ada satu case anaknya sengaja ngelempar bola ke aku ke bagian dada. Itu benar-benar sakit banget sampai kayak sakitnya itu udah berhari-hari, kayak aku merasa ada kayak benjolan gitu kan di bagian dada. Udah gitu aku sampai kayak ke dokter lah. Terakhir aku ke dokter, nggak bilang ke ibunya. Udah gitu aku ke dokter, aku lupa aku bilang atau enggak ya ke ibunya, tapi aku ke dokter waktu itu, karena aku ceritain ke guru aku juga. Gurunya bilang beneran kamu harus pergi ke dokter kayak gitu kan. Ya udah aku ke dokter, aku ceritain aku diapain sama anaknya gitu ya, aku ceritain. Udah gitu dokternya bilang kamu jangan kerja dulu selama 2 minggu. Aku lupa 2 minggu atau 3 minggu itu, pokoknya lama lah, bilang lah 2 minggu, kamu jangan kerja dulu selama 2 minggu. Terus aku bilang nggak mungkin aku nggak kerja selama 2 minggu gitu, sedangkan aku tinggal di situ gitu loh. Terus si dokternya langsung, mana sini nomor GF kamu biar aku yang ngomong, katanya gitu. Ya udah aku kasih. Terakhir si ibunya pulang cepet dong. Aku kaget, tiba-tiba ibunya, iya memang nggak langsung pulang setelah aku pulang dari dokter, enggak, cuman tiba-tiba ibunya tuh udah, si mamanya tuh udah kayak, di saat aku ngawasin anaknya ngerjain tugas, ngerjain PR, si ibunya udah nyampe ini, kayak nyampe ke halaman rumah gitu. Jadi dari dapur tuh kan kaca ya, jadi kelihatan pas ibunya datang. Kaget, nggak ada info apa-apa. Biasanya kan aku kayak stay handphone gitu kan, karena ibunya selalu ngechat gitu, dia pulang ataupun apa selalu ngechat gitu. Ini enggak, tiba-tiba di rumah bilang kayak besok kamu nggak usah kerja dulu katanya gitu kan. Aku bakalan ngambil home office katanya, kayak kerja di rumah gitu. Terus ya udah, aku ke kamar karena ibunya memang suruh aku benar-benar istirahat. Mungkin si dokter udah kayak suruh dia, ya udah ngomong ke dia ya. Terus anaknya tuh aku dengar dimarahin. Si ibu bentak anaknya. Kalau misalnya yang di GF pertama ya, GF pertama si ibunya itu masih kayak pelan-pelan gitu. Kalau misalnya di GF aku benar-benar ngebentak banget gitu, tapi dia nggak pernah gituin aku, nggak pernah ngebentak aku segitunya gitu. Paling ngebilangin doang, tapi nggak pernah dibentak kayak anaknya. Bener-bener adu nangis. Drama mereka tuh banyak banget. Terkadang di saat mereka tuh berantem, si anak sama si ibu, si anak nangis, si ibu nangis gitu. Jadi kayak ini keluarga apaan gitu loh, kayak dramanya tuh kok drama banget di keluarga gitu loh. Tapi ya udahlah, aku jalanin juga kan, karena aku juga di situ kalau dibilang enak nggak enak juga, dibilang nggak enak ya enak juga. Kenapa aku bilang enak? Aku kerja itu cuman 3 hari atau 4 hari dalam seminggu. Selebihnya si anak-anak ini ada di rumah bapaknya. Jadi kalau aku kerjanya, kalau anak-anak di rumah sama si ibu, aku di situ kerja. Kalau enggak ya enggak gitu. Tapi ya sama aja, di saat anak-anaknya nggak di rumah, aku di situ kayak bersihin rumah ataupun kayak cari kesibukan lah, ngurusin rumah atau apalah. Pokoknya rumah itu tetap aku ini bersih. Kalau anak-anak di rumah aku nggak bisa ngebersihin rumah, karena anaknya nggak pernah ngizinin aku tuh kerjain apapun setelah kalau nggak ngawasin mereka gitu loh. Anak itu nggak pernah ngasih aku ngerjain apapun. Terus kecuali kalau ibunya nggak di rumah ya, jadi aku ngebersihin rumah. Kalau ibunya udah dibilang business trip, anaknya tuh berasa kayak mereka tuh raja di rumah itu. Yohana adalah pembantu, kami adalah rajanya gitu. Makanya anak-anaknya bandel banget. Tapi perhatian itu kayak di saat aku jemput anaknya les, di winter kan jam 5 tuh udah gelap ya. Di winter tuh pokoknya setiap jam 5 ataupun sebelumnya 5, ya dari jam 5 itu udah gelap gitu kan. Nah lampu sepedaku tuh mati, dan dia bilang, Yohana kamu ikutin aku, kamu jangan kemana-mana, katanya gitu kan. Aku takut nanti kok hilang, kata gitu. Ini bocah pikir aku. Pokoknya anaknya perhatian, walaupun bandel, walaupun kasar. Terus si ibunya pun juga, kalau dibilang sisi nggak enaknya itu kayak aku gaji itu 260 euro ya, plus kayak uang les itu 50 euro yang dibayarin kan. Itu pun kalau aku les. Kalau aku nggak les itu aku nggak dibayar, uang lesnya nggak dibayar. Udah gitu uang les aku per bulan tuh 120. Jadi aku harus bayar pakai uang aku sendiri 70 euro per bulan selama aku les. Tapi aku lesnya selama 6 bulan waktu itu, ngambil 6 bulan. Tapi ya itu untungnya aja ada guruku yang baik, yang benar-benar mau ngebantu aku bayarin yang 70 euro itu. Jadi aku benar-benar terbantu, jadi nggak harus potong dari 260 ke 70 itu. Itu dari sisi kayak GF-nya yang aku bilang tadi, perhitungan ya, Sakin. Makanya aku bisa bilang kayak it's fine kalau kalian bilang dia pelit, tapi bagi aku dia perhitungan sih sebenarnya, kayak nggak mau rugi gitu loh. Udah gitu di saat mereka liburan itu kayak kulkas bener-bener dikosongin. Mikir nggak sih kayak itu, kayak ada manusia loh juga di saat kalian liburan, ada manusia juga yang stay di rumah itu gitu. Tapi kenapa kulkas dikosongin gitu loh. Jadi kayak ya udah aku beli makanku sendiri. Makanya
selama aku di itu pun juga, di tempat mereka ada si ibu pun, sebelum kayak mereka nggak liburan pun juga aku tetap sih bayar kayak beli makan sendiri gitu, walaupun ya sampai aku stok di kamar, sampai si anak tuh sering ngecek ini apa namanya, ngecek lemari, ngecek apa, karena aku nggak dikasih kunci. Jadi aku pun juga kayak worry juga, mereka kan laki-laki semua kan, plus aku kamarku nggak dikunci gitu. Anaknya tuh sering masuk ngecek apapun yang ada di situ, yang ada di kamar aku. Jadi anaknya tuh sering mikir kalau aku tuh malingin sesuatu, padahal nggak, selalu dicek gitu. Sampai aku tahu karena di meja makan anaknya ngadu ke ibunya, bilang kayak, Yohana simpan makanan lo kayak di lemari gitu. Urusan apa mak lu, ngapa lu tahu? Berarti aku langsung kayak, anak ini masuk ke kamar aku berarti gitu. Sampai kayak aku bilang ke ibunya, itu nggak ada kunci ya, aku gituin kan, karena lihatlah anakmu ini sering masuk gitu. Terus sampai ada ketika juga aku kan pernah kayak masih nyimpan uang Indonesia ya, koin ataupun kertas gitu. Terus aku ngelihat uang 500, uang gopek logam, uang 500 logam itu kayak tercecer di halaman rumah. Kok bisa gitu loh, sampai aku kayak, ini anak apaan sih gitu. Sampai memang bener-bener aku tuh digeledah sama mereka. Aku nggak tahu salahku apa, sakit, bener-bener kayak sakit keluarga, tapi kayak ya sudahlah gitu. Jadi kayak aku udah bodo amat gitu. Udah gitu ada masa juga dimana pas mereka mau liburan, mereka liburan itu pas mereka ke Kanada, mereka liburan 1,5 bulan, hampir 2 bulan mereka liburan summer memang ya 2 bulan di sini, 1,5 bulan ke 2 bulan. Pokoknya liburan summer itu dari akhir Juli sampai pertengahan September itu liburan summer. Jadi mereka di Kanada itu. Udah gitu si ibunya itu kan masa-masa summer kan di bulan 8. Masa-masa aku memang mau pulang. Masa-masa aku mau udah ngurus Ausbildung kan, udah ngurus semuanya gitu. Udah gitu si ibunya aku belum kasih tahu mengenai aku yang mau Ausbildung. Terus ibunya tiba-tiba dia nge-WhatsApp aku kan, nge-chat aku kayak, kamu kan nggak kerja selama bulan ini, uang gajimu, uang bulananmu dipotong ya setengah, kata gitu. Aku kayak, hah, dipotong setengah? Itu gaji 260 dipotong setengah, itu jadi kayak 130 doang yang aku dapat, guys. Aku jujur, aku di situ mau nangis, bener-bener mau nangis. Cuman 130 yang aku dapat, plus harus mikirin hidup aku juga, soalnya kan makan aku bayar sendiri gitu, beli apa-apa aku sendiri, beli nasi, beli roti, beli apa semuanya sendiri gitu loh. Dan aku bilang jadi sama dia, kau mau potong gaji aku sebulan, sedangkan di saat ada orang mau ngelihat rumah, aku yang nemanin orang-orang itu kan, di saat rumah kalian terjual nanti kalian bakalan ngasih aku duit nggak begitu. Terus aku bilang lagian rumah kalian ini aku nggak kemana-mana loh, jadi rumah kalian ini tetap bersih, aku jaga memang bersih, aku bersihin, aku gituin. Aku nggak kemana-mana juga. Sempat aku bukannya liburan juga di saat kalian liburan kan. Lagian kalian liburan bukan aku yang suruh, bukan kemauan aku bilang kayak gitu. Lagian, tapi si ibu tetap ngotot. Tapi kan kamu nggak kerja selama udah hampir 2 bulan, selama ya memang udah 1,5 bulan kamu nggak kerja, katanya gitu kan. Terus dia bilang, terus aku bilang gini, oh gitu, ya udah, aku ini kan mau pulang. Ingat kan tiket pesawat setengahnya dari kamu, aku gituin sama dia. Setengah tiket pesawat aku dari kamu, aku gituin. Terus dia tanya, berapa emangnya tiket pesawat kamu? Ya ceklah sendiri, aku gituin. Nah di situ kan kalau tiket pesawat waktu itu agak mahal ya, sekitaran kayak 500 sekian gitu. Jadi kalau dibagi dua kayak 260 atau 280-an gitu. Jadi dia bilang, oh ya udah kalau gitu kalau begitu tiket kamu nggak usah aku bayar, tapi gaji kamu nggak jadi aku potong. Bangke nih orang, kita langsung mikir. Tapi ya sudahlah, tohnya juga kan aku nggak pulang gitu. Jadi kayak aku masih tetap nggak ngasih tahu dia tentang aku yang mau Ausbildung, karena kalau aku ngasih tahu dia gaji aku bener-bener dipotong gitu. Jadi ya udah, terakhir aku kasih tahu dia bener-bener di saat aku mau ngurus visa. Aku mau ngurus visa, jadi aku kasih tahu ke dia di akhir bulan 8 di tanggal 20-an gitu. Benar kayak kalau kalian mikir GF aku tuh yang kedua pelit, beda banget ya GF pertama aku sama GF kedua gitu. Kalau makanya orang bilang kayak realita sama ekspektasi itu beda gitu. Iya, memang iya. Contohnya aja aku di GF pertama aku udah welcome semua apa segala macam, jadi pemikiran aku mengenai orang Jerman itu memang benar-benar semuanya begitu, welcome, kayak peduli, care, udah gitu benar-benar tanggung jawab gitu. Dapatlah GF kedua beda banget 180 derajat, karena dia benar-benar runaway, lari dari tanggung jawab. Sampai di saat aku bilang sama dia pas aku mau pindah, mau Ausbildung, dia bilang ke aku tahu kamu stres sama anak-anak aku, makanya kamu pengen cepet-cepet keluar dari sini, katanya gitu kan. Aku juga begitu kan, anak-anak aku juga stres, makanya aku sering lari dan sering kayak nimpalin itu ke kamu. Maaf kalau misalnya selama ini aku kasih kamu banyak banget kerjaan, kata gitu. Ini anak sadar nggak sih ngomong begitu gitu? Tapi tetap di saat aku pulang pindah pun juga kayak udah selesai dari itu dia nggak ada ngasih, iya sih cuma dikasih 1 kilo coklat doang. Sama ini pernah kayak souvenir dari Bremen gitu. Tapi ya sudahlah, nggak masalah lah.
dia itu aku udah nggak ini lagi. Makanya aku ke dia pun jadi kayak sekarang aku udah bodo amat gitu, jangan gini oke gitu. Jadi kayak pernah ada momen kayak dia dapat orang Indonesia lagi laki-laki au pair, tapi aku nggak tahu sekarang au pairnya ada di sini atau enggak, soalnya kan kendala juga di embassy. Terus dia suruh aku ngomong ke au pairnya mengenai gimana mereka. Ya udah aku pahit-pahit ngomong ke dia, ke ininya, ke au pairnya. Itu ya tergantung kalian ya sebenarnya yang dapat GF gimana. Ekspektasi kalian tuh jangan tinggi-tinggi banget, karena kalau nggak sesuai tuh jatuhnya sakit banget, serius. Makanya jangan terlalu tinggi banget ekspektasinya, gimana pun apa mereka, ya udahlah gitu. Aku masih dilempar bola ya, belum. Untungnya aja aku nggak di setrika aja muka aku. Saking memang di luar ekspektasi, sampai kayak aku udah bilang, gara-gara aku dilempar pakai bola itu aku langsung bilang ke ibunya, aku nggak bisa main sama anak-anak. Soalnya nggak cuma dilempar doang, aku juga di saat ibunya kayak bisnis trip mau nyuruh mereka tidur pas siap dinner, anaknya tuh mukul dada aku lagi gitu, kayak mukul bener-bener kena ke dada gitu. Jadi kayak anak lu kayak bukan manusia gitu, anak lu sakit gitu. Jadi kayak ya sudahlah, ini keluarga apaan gitu. Tapi kayak sekarang aku udah bodo amat. Aku pun juga di saat disuruh ngejelasin mengenai keluarga mereka, ya aku tahu mereka baik, cuman ya itu anaknya ada gila-gilanya. Cuma bukan gila beneran ya, tapi ya kayak ya kalian bisa simpulkan sendiri. Yang penting aku udah ceritain semuanya detail sampai bener-bener aku selesai dari situ. Sebelum video ini terlalu panjang, aku sudahin aja dulu semuanya. Jadi itu dia tadi ceritaku. Kalau kalian benar-benar penasaran lagi, kalian tonton ini sampai habis biar kalian nggak penasaran ya. Sekali lagi, kalau kalian mau au pair dapat GF, ekspektasi kalian tuh jangan terlalu tinggi, menghayalnya jangan terlalu tinggi. Ingat, kalian tuh awal merantau harus siap sakit hati, sakit jiwa, sakit batin, sakit semuanya. Jadi kalian harus persiapkan semuanya itu. Jadi kendala kalian bukan masalah ke dana, bukan masalah ke fisik, bukan masalah ke bahasa lagi, tapi ke batin kalian juga masalah sebenarnya. Jadi kalau kalian bilang au pair enak, ya ada pengalaman sih cara didik mereka, cara mendidik anak di sini sama di Indo kan yang memang beda setelah aku udah melihat gitu. Terus petik aja yang baiknya, jangan masukin ke hati yang nggak enaknya gitu. Jadi kalaupun ada enak nggak enak di sebuah keluarga, enak nggak enak itu selalu ada gitu. Kalau kita mikir enak, di saat nggak enakin kita kecewa sendiri. Jadi jangan terlalu kayak berlebihan mengenai kayak wah ataupun happy ataupun apa, jangan terlalu berlebihan gitu. Jangan tinggi-tinggi banget. Jadi kayak netral aja. Itu saran dari aku sih. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar info ini bisa bermanfaat ataupun bisa terbagi ke semuanya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.